Halo semuanya, aku Aaron Kamsensius. Aku dengan NIM 24K1001 Teknik Informatika sedang menjalankan tugas tengah semester atau lebih tepatnya ujian tengah semester dengan mata kuliah Network Security atau bahasa Indonesianya keamanan jaringan komputer. Di sini aku mendapatkan tugas untuk SYN Flood Attack. Nah, tools yang aku gunakan adalah Kali Linux dan juga Metasploitable. Oke, sebelum itu aku akan lanjut. Nah, apa sih yang kita bahas? Pertama-tama, apa itu SYN Flood dengan definisi dan konsep, cara kerja serangan, setup lab virtual, demo serangan, dan juga analisis dan mitigasinya. Mungkin ini akan kulewati, lebih ke praktek yang nomor 4 aja yang aku fokuskan. Oke, sekarang aku lanjut. Nah, pertama-tama, apa itu SYN Flood Attack? SYN Flood Attack adalah serangan denial of service atau sebutnya DOS atau lebih tepatnya DDoS yang mengeksploitasi proses TCP/3W NSEC dengan cara mengirimkan paket SYN dengan jumlah masif ke server target tanpa pernah menyelesaikan koneksi. Nah, di sini ada kategorinya: denial of service, layer OSI-nya layer 4, atau disebut juga transport layer, protokolnya TCP, Transmission Control Protocol. Efeknya nanti server nggak bisa melayani koneksi baru ketika IP asli ingin meminta koneksi. Nah, pakainya IP spoofing dan half open connection network. Nah, lanjut. Nah, cara kerjanya itu pada saat normal ya, klien itu akan melakukan SYN, lalu server akan merespon balik dengan SYN ACK. Nah, server akan menerima SYN ACK lalu memberikan kembali ke server ACK. Nah, ini koneksi berhasil terbentuk. Sedangkan untuk SYN Flood Attack, pertama-tama dari Kali. Aku akan menggunakan Kali untuk menjadi attacker. Targetnya akan menjadi Metasploitable. Nah, Kali ini akan memberikan sebuah IP spoofing atau sebuah IP palsu, IP address yang akan menyerang database atau server si komputer target. Nah, semakin banyak dia kasih, semakin banyak dia kasih. Nah, dia akan tidak bisa merespon karena harus merespon sesuatu. Ini bagian sini direspon, sini direspon, sini direspon, sini direspon, yang artinya nanti server akan penuh atau back queue penuh. Nah, koneksinya akan ditolak. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke setup labnya. Kali Linux bisa pakai 10 atau tergantung. Ini bisa diganti ya teman, bisa diganti. Misal ini bukan 10 tapi ini bisa 101 atau yang lain-lain sesuai ini, tapi usahakan untuk Metasploitable-nya harus menggunakan 1 atau dalam kondisiku ya memang pendapatnya 1. Untuk Kali Linux bisa IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, pertama VirtualBox seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kedua IP Linux. Ketiga IP Metasploitable dan juga install tools Kali. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Kali Linux dan Metasploitable. Di sini aku pakai Kali Linux yang versi terbaru dan Sploitable yang versi terbaru juga. Mungkin bisa pakai versi lama juga bisa. Atau untuk penyerangannya bisa pakai Metasploitable dengan versi yang lain. Itu oke. Pertama-tama untuk seperti yang tadi aku jelaskan di PPT, untuk Kali Linux dan Metasploitable ini untuk aku akan menggunakan network dan internal network karena lebih enak aja itu gitu. Tapi teman-teman bisa pakai host only adapter bisa. Tapi kalau aku mungkin lebih prefer lebih kepengen pakai yang internal network, dan usahakan antara adapter satu, misalnya teman-teman ambil adapter satu gitu. Nah, adapter satu usahakan namanya sama supaya nanti ketika di ping itu bisa saling connect. Misal yang ini untuk Metasploitable itu pakainya name itnet. Nah, di Kali Linux juga sama.
Nah, juga pakainya Ethernet dan juga internal network. Ketika nanti saat eksekusi, ketika untuk internal networknya beda atau tersambungnya dengan jenis yang berbeda dan nama juga berbeda, itu akan mempengaruhi untuk penyerangannya di Kali Linux ke metasploitable sini. Oke. Sekarang kita mulai nyalain untuk Kali Linux dan juga metasploitable. Nah, ini udah mulai untuk yang Kali Linux. Mungkin teman-teman kalau laptopnya kuat bisa pakai ini double, bisa juga, bisa nggak apa-apa. Sambil ini akan ku skip dulu ke bagian VM-nya. Nah, sekarang kita udah masuk di metasploitable dan juga Kali Linux. Nah, pertama-tama kita cek dulu di metasploitable. Pertama-tama udah login di admin. Dan sekarang kita akan cek IP address-nya terlebih dahulu dengan command ifconfig. Nah, sudah sampai ifconfig, kita lihat tidak ada, maka kita harus setting manual. Setting manualnya kayak gimana? Kayak gini. Sudo ifconfig eth0 atau ethernet 0 192.168.2.121 netmask 255 up. Pasti nanti kalau pesawat pertama kali teman-teman ini nyeting mesti ditanyain sudo passwordnya, itu tetap itu tenang aja sama kok passwordnya. Nah, ketika ini kita ngecek lagi, cara ngeceknya gimana? Ya tadi lagi ifconfig. Nah, sekarang udah internet address-nya udah ke setting. Sekarang kita masuk ke bagian Kali Linux. Nah, Kali Linux itu lebih gampang lagi komennya. Tinggal kalau mau ngecek IP address-nya, tinggal tulis komen IPA. Kita setting. Wow, sekarang ini 127,1/8. Nah, sama kayak tadi punyanya si metasploitable, kita harus nyeting dulu supaya bisa ngeping. Cara ngubahnya kayak gimana? Sudo IP adr add nambah 192.168 ya. Seperti biasalah 10 atau 100 gitu. Dikasih /24 karena ini lumayan beda sama metasploitable. Dev eternal 0. Cuman ini agak ribet ya. Oke, sama. Terus tambahin lagi. Kalau misalnya di metasploitable itu cuma satu komen doang, ini harus 2 komen. Sudo IP link set eternal 0 ethernet 0 up, harus pasti. Nah, ngeceknya lagi gimana? IP address lagi. Nah, sekarang untuk apa tuh IP address sudah ke setting di bagian 202.100 dengan 24. Nah, sekarang kan kita udah nyeting, terus selanjutnya kayak gimana? Nah, selanjutnya itu teman-teman harus ngecek dulu di Kali Linux. Cara ngeceknya kayak gimana? Cara ngecek kayak gini. Nah, kita ping dulu. Ping 192.168.2.121. Oke, ada feedbacknya. Teman-teman bisa cancel gini dengan Ctrl C. 4 receive not packet loss, jadi aman. Nah, kalau udah ngecek, kita langsung ke bagian kedua, ngecek port dari metasploitable. IP-nya kan udah ada. Nah, sekarang cara ngecek gimana? Pakai command nmap. Nmap terus IP address-nya target 192.168.2.121. Nah, di sini ada beberapa port
yaitu 22, terus ada 80 untuk HTTP, SSH, domain, Excel, login, segala macam. Itu seharusnya berhasil kok teman-teman, nggak salah nih IP address-nya, dan di sini juga tidak ada kesalahan untuk IP address. Dipastikan kedua ini selalu tersambung satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyerangan. Nah, di bagian penyerangan itu justru lebih susah untuk kodenya. Jadi misalnya kayak gini. Oh ya, sebelum melakukan penyerangan kita harus ngecek toolsnya terlebih dahulu. Nah, tadi di bagian tools ini kita harus install HP ping 3Y Wireshark Y. Aslinya Wireshark itu tidak perlu juga nggak apa-apa, nah, karena bisa dicek melalui di sini. Tapi kalau teman-teman juga pengen pakai Wireshark juga nggak apa-apa untuk lebih mastiin gitu. Nah, kita masuk ke penyerangannya. Setelah semuanya diinstal, teman-teman bisa ketik komen seperti ini: sudo lalu hp3 main s nya harus gede, main p 80, main float, main double, ren source 192.168.212.1. Nah, ini kodenya. Nah, sebelum kita enter, kita harus setting sini dulu untuk ngecek apakah ada penyerangan atau belum. Nah, di bagian metasploitable ditulis net start main un, lalu tanda lurus, garis lurus, grep syn underscore rcv garis lurus wc main l. Zero, tidak ada. Nah, ketika sudah, kita akan melakukan penyerangan. Kalau udah berganti ke Kali Linux, lalu kita pencet enter. Nah, sini udah berhasil teman-teman untuk penyerangannya. Sekarang kita ngecek. Gimana ngeceknya? Sama, cuman bedanya di sini. What main n 1 tanda petik, dan terakhir tanda petik juga. Nah, nanti seiring waktu akan berubah tampilannya dari 0 sampai ke ada itunya, ada serangannya seperti itu. Sebentar, nah ini kita akan menunggu serangan terjadi. Oke, di sini memang nggak ada karena aku lupa untuk nyeting itu tampilannya. Nah, di bagian metasploitable itu ketika Kali Linux melakukan serangan ke metasploitable itu historinya akan dihapus secara cepat. Jadi mau tidak mau kita harus mengcoding kode memberikan perintah seperti ini: sudo sjs ctl main w net titik ipv4 titik tcp underscore syn cookies sama dengan 0. Nah, sekarang udah bekerja. Dan ketika ini masih dalam penyerangan ya teman-teman. Dan ketika kita lanjutkan lagi, mungkin harusnya udah ada. Sebentar teman-teman. Atau alternatif lain itu adalah seperti ini. Kita kurangi sedikit aja ya di bagian sini belakangnya. Ya, mungkin sekarang udah. Ini mungkin ada kekurangan di sini ya. Oke, kita coba.
Ini memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat pesan errornya akan muncul juga harus bersabar terlebih dahulu. Oke, sambil menjawab kenapa memang lama, karena tadi kita harus memerlukan database atau backup sistem dari Metasweetable ini penuh. Jadi akan muncul pesan error sini. Makanya memang agak lama, jadi teman-teman harus bersabar. Nah, sekarang untuk outputnya di Metasweetable di sini untuk Kali Linuxnya sedang berjalan sangat-sangat lama. Jadi di bagian outputnya di sini akan terjadi bug. Bugnya apa? Soft lockup CPU 0 atau CPU 0 stuck for 11 seconds. Artinya apa? Berarti Metasweetable itu kewalahan untuk menerima IP spoofing dan juga halftime ping, halftime connection, yang menyebabkan CPU-nya itu nge-stuck atau ya bisa dibilang bermasalah lah secara database dan secara data query gitu. Ini berlangsung selama 5 menit. Kalau bisa tidak boleh tahu, makanya aku agak skip bagian-bagian yang sejujurnya sangat-sangat memakan waktu. Nah, sekarang kita akan lihat di Wireshark-nya. Nah, sekarang ini untuk tampilan yang ada di Wireshark. Nah, tampilannya kayak gimana? Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau kalian mau cari itu, ini bisa di stop, mau cari untuk bagian kayak gini. Nah, nanti akan muncul untuk bagian nomor 6 ini ada seperti ini. Pertama, source-nya dari mana? Dari Kali Linux, yaitu 100, destination-nya 1, TCP, protokolnya dengan TCP, panjangnya infonya 23246 gitu. Dan ini akan berlangsung banyak kali karena serangannya tidak akan habis-habis. Oke, begitu saja dari Wireshark. Ini bisa di stop. Nah, bisa dilihat banyak sekali errornya karena ya Wireshark kali akan menyerang terus-menerus gitu. Bisa di stop juga untuk bagian ini. Nah, kita lihat, wah, sudah banyak, sekitar berapa ya, 7 juta paket yang diberikan. Kenapa paket loss? Ya karena dia ngirim ke ping, bukan mengirim sesuatu kayak setengah-setengah gitu. Nah, makanya apa tidak ada paket receive. Balik lagi karena ini tujuannya buat nyerang, bukan buat nerima lagi gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke PPT-nya lagi. Oke, sekarang langsung ke dampak serangan dan juga mitigasinya. Nah, dampak serangannya apa dari apa yang kita sudah lakukan? Itu pertama, server akan kehabisan backlog queue atau kayak baris kayak antrian lah. Anggaplah kotak kayak gini gitu. Nah, selanjutnya itu koneksi legitimate. Legitimate itu apa? Terpercaya. Aku akan gambar pakai ini hijau, centang. Itu nggak bisa. Ganti merah lagi, nggak bisa. Yang atau anggaplah kita dapat DOS. Nah, layanan HTTP atau SSH dari port 22 atau mungkin port 80 tidak bisa diakses. CPU dan memori server terbebani. Log server terpenuhi entry SNRHCV, dan jika sudah menjadi skala yang besar, dari DOS ini akan berubah jadi DDoS. Jika skalanya sudah besar, cara menangannya gimana? Pertama, sin cookies. Nah, sin cookies itu gimana? Itu menolak misalnya ada sampai misalnya dari ini kan dari komputer satu ngirim sebuah kode, terus baik kode kedua ngirim lagi. Nah,
Nanti kode ketiga itu komputer pada tahap ketiga itu kan ngirim sebuah ACK. Nah, itu yang akan diterima oleh komputer komputer 2 atau sebagai server. Jika komputer 2 tidak menerima ACK, maka tidak simpan state atau tidak simpan kondisi. Lalu selanjutnya ada firewall rate limiting. Nah, jadi yang bisa connect ke dalam servernya itu cuma satu IP saja, tidak bisa IP yang berulang-berulang kali. Nah, ADS atau IPS, bukan IPS pelajaran, tapi deteksi pola float atau dan blokir otomatis. Itu berlaku jika IP-nya ketahuan. Kalau IP-nya nggak ketahuan, nah kita lihat polanya lagi, kembali lagi lihat polanya. Lalu perbesar backlog queue. Nah, ini menjadi solusi dari yang bagian sini, kehabisan backlog queue. Lalu timeout SYN lebih pendek. Nah, koneksi half open dihapus lebih cepat supaya server itu bisa lebih cepat ngoreksinya dibandingkan diserangnya. Lalu Anycast atau CDN, distribusi traffic ke banyak server. Jadi servernya tuh nggak hanya yang satu doang, mungkin ada server lain, server 2, server 3, server 4 segala macam. Oke. Kesimpulan, SYN Flood mengeksploitasi desain TCP itu sendiri. Serangan bekerja itu dengan membajiri antrian half open. Half open itu yang nggak nerima ACK kembali ke server, itu nggak diterima. Nah, IP spoofing membuat server tidak tahu asal serangan yang sebenarnya. Tadi pada dalam praktek itu aku tidak menggunakan run command, tapi dalam dunia kasus-kasus nyata biasanya IP tidak bisa, IP penyerang tidak boleh dilacak. Kalau sampai dilacak ya sudah, kamu ketahuan. Mitigasi terbaik ya tadi pakainya SDN cookies dan rate limiting di firewalls. Cookies itu yang ACK tadi. Dan terakhir, monitoring dengan netstat-an garis lurus grep SYN RECV adalah cara deteksi tercepat. Sekian dari saya, terima kasih.